komposisi tiga fungsi. Kemarin Ibu PPL-nya sudah menerangkan tentang fungsi komposisi ya. Nah, sekarang komposisi dari tiga fungsi. Baik. Diketahui sini beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Yang pertama fx sama dengan 3x tambah 1. Kemudian gx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Dan hx sama dengan akar dari 2x tambah 5. Di sini kalian disuruh mencari komposisi dari ketiga fungsi tersebut, yaitu f bundaran g bundaran h, hx ya berapa. Kemudian yang kedua atau yang b itu kalian disuruh mencari komposisi g bundaran f bundaran h dengan x-nya sama dengan 2. Baik, kita bahas yang pertama dulu. F bundaran G bundaran HX itu sama saja dengan F G HX. Nah, sekarang kalian masukkan dulu nilai HX-nya. HX-nya berapa? HX-nya itu adalah akar dari 2X tambah 5. Nah, dengan akar 2X tambah 5, artinya nanti ini menjadi nilai X ya. Masukkan ke fungsi G. Fungsi G apa? X kuadrat dikurang 3. Nah, ganti X-nya dengan akar dari 2X tambah 5. Jadi, diperoleh F akar dari 2X tambah 5 pangkat 2 dikurang 3. Kita ketahui bahwa kalau akar dikuadratkan itu adalah dirinya sendiri. Maksudnya akar, misalnya akar A ya, akar A dikuadratkan itu hasilnya adalah A. Jadi sedemikian hingga menjadi apa? F 2x tambah 5 dikurang 3. Di situ ada yang sama kan, yang sejenis, yaitu 5 dikurang 3 adalah 2. Sehingga fungsinya menjadi f 2x tambah 2. Nah, f 2x tambah 2 ini, 2x tambah 2 itu nanti kalian masukkan ke fungsi f. Nah, ganti nilai x, nilai fungsi f itu kan 3x tambah 1. Ganti x-nya dengan 2x tambah 2. Sehingga menjadi berapa? 3 dikalikan dengan 2x tambah 2 tambah 1. Kalian sederhanakan. 3 kali 2x dengan x, 3 tambah 2, 6, tambah 1. Diperoleh hasilnya adalah 6x tambah 7. Sehingga atau jadi nilai dari f g h x itu adalah 6x tambah 7. Kemudian yang berikutnya itu G bundaran F bundaran H, X-nya yaitu 2. Itu sama saja dengan GF-H2. Untuk fungsi H-nya tadi apa? Fungsi H-nya tadi kan akar dari 2X tambah 5. Kalian ganti X-nya dengan 2. Sehingga diperoleh 2 akar dari 2 kali 2 tambah 5. Berapa? 2 kali 2 adalah 4. Tambah 5 adalah 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga menjadi GF3. Kemudian 3 itu kalian masukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya tadi apa? Fungsi F-nya adalah tadi 3X tambah 1. Jadi kalian ganti X-nya dengan 3 sehingga G 3 kali 3 tambah 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Sehingga G 10. Nah, 10-nya kalian masukkan lagi ke fungsi G. Fungsi G-nya tadi apa? X kuadrat dikurang 3. Ganti X-nya dengan 10. Sehingga diperoleh 10 pangkat 2, 100 dikurang 3 yaitu 97. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ingin mencari inverse dari komposisi fungsi yang melibatkan 3 fungsi. Kita lihat contoh. Diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan 4 dikurang 2x
I-X sama dengan 3X dikurang 1, dan H-X sama dengan 5X tambah 2. Kalian disuruh mencari inverse dari F bundaran G bundaran H. Oke, sebelum mencari inverse, ya, kalian cari dulu nilai dari komposisi fungsi tiga fungsi tadi, ya, yaitu F bundaran G bundaran Hx. Lalu kalian inversekan. Mari kita cari dulu F bundaran G bundaran Hx itu sama dengan F G Hx. Hx nya tadi apa? Hx nya adalah 5X tambah 2. Kemudian dengan 5X tambah 2 kalian masukkan ke fungsi G. Fungsi G adalah 3X kurang 1, ganti X nya dengan 5X tambah 2, sehingga menjadi F3 dikali dengan 5X tambah 2 dikurang 1. Kemudian kalian sederhanakan sehingga menjadi 3 kali 5X, yaitu 15X, 3 kali 2, 6 dikurang 1. Kalian sederhanakan yang sama mana? 6 dikurang 1 kan adalah 5, sehingga fungsinya menjadi F 15X tambah 5. Nah, kemudian 15X tambah 5 kalian masukkan ke fungsi F. Fungsi F nya apa? 4 dikurang 2, 2X, sehingga menjadi 4 dikurang 2 dikalikan dengan 15X tambah 5. Kalian sederhanakan 4 dikurang 2 kali 15 30X min ya, min kali plus itu min 2 kali 5 10, sehingga kalau kita sederhanakan sini yang sama adalah 4 dan 10, sehingga kesamaannya menjadi apa? Fungsinya menjadi min 30X dikurang 6, karena 4 dikurang 10 adalah min 6. Nah, kita sudah ketemu komposisi dari tiga fungsinya, lalu kita cari inverse-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita cari nilai inverse-nya. Tadi kita ketemu sudah komposisi fungsinya, yaitu min 30X dikurang 6. Nah, komposisi fungsi itu sama dengan Y, ya. Berarti Y sama dengan min 30X dikurang 6. Kemudian kalian pindah ruas. Yang mempunyai variabel X kalian pindah ke ruas kiri. Min 30X pindah ruas kiri menjadi positif 30X. Y-nya di ruas kiri pindah ke kanan menjadi min Y dikurang 6. Sehingga nilai X-nya berapa? Nah, nilai X-nya menjadi apa? Min Y dikurang 6 dibagi 30. Sedemikian hingga inverse-nya menjadi apa? Fungsinya menjadi Y dulu, ya, karena dia fungsinya dalam Y, maka dalam bentuk Y dulu. Jadi min Y dikurang 6 per 30. Kita ganti variabelnya menjadi X, maka variabel Y tadi menjadi X, min X dikurang 6 dibagi 30. Nah, itulah hasil dari inverse dari tiga fungsi komposisi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Di sini ada kita latihan, ya, kalian kerjakan. Setelah ini akan ada lagi video tentang aplikasi atau penerapan komposisi fungsi. Ibu rasa cukup sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satuan ton, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, maka banyak kertas yang dihasilkan adalah
A 5 ton, B 10 ton, C 15 ton, D 20 ton, E 30 ton. Oke, mari kita bahas. Diketahui M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2, dan GM-nya sama dengan 4M tambah 2. Yang ditanyakan adalah komposisinya ya, karena tadi prosesnya melalui 2 tahap. Kemudian jika bahan yang tersedia 4 ton, maka berapa total yang dihasilkan? Nah, pertama kita cari komposisinya terlebih dahulu. G.Fm. Kenapa G dulu baru F? Karena sesuai dengan urutan komposisi berarti kan yang diselesaikan melalui tahap pertama dulu ya. Tahap pertama itu kan Fm. Jadi fungsinya itu komposisinya G.F bukan F.G. Karena melalui tahap pertama terlebih dahulu yaitu F. Kemudian baru ke tahap kedua yaitu fungsi G. Jadi komposisinya G bundaran F. Oke, G bundaran F berarti fungsi F-nya nanti kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, fungsi F-nya itu tadi adalah, ini kita ganti M langsung ya, jadi M pangkat 2 min 3M dikurang 2. Nah, fungsi ini kita masukkan ke dalam fungsi G, jadi M yang ada di sini kita ganti dengan ini. Jadi 4-nya tetap, M-nya kita ganti menjadi M kuadrat min 3M min 2. Jangan lupa plus 2-nya masih ada dari fungsi G-nya ya. Kemudian kita kali 4 kali M kuadrat jadi 4M kuadrat, 4 dikali min 3M jadi min 12M, 4 dikali min 2 jadi min 8, plus 2. Sama dengan 4M kuadrat kita tulis ulang karena nggak ada lagi yang bisa dihitung. Min 12M juga ditulis ulang. Nah, kita hitung yang ini ya. Min 8 tambah 2. Utang 8 dibayar 2 berarti utangnya masih ada 6. Jadi komposisinya adalah 4M kuadrat min 12M min 6. Nah, kemudian kita mencari nilai fungsi komposisi G.F4 karena tadi bahan yang tersedia adalah 4 ton ya. Kita tinggal ganti M-nya dengan angka 4. Ya, ini M-nya kita ganti dengan angka 4. Nah, kita hitung pangkatnya dulu. 4 pangkat 2, 16. 16 kali 4 hasilnya 64. 12 kali 4, 48. Min 6-nya tulis ulang. Nah, 64 dikurang 48 dikurang 6 sama dengan 10. Jadi, banyak kertas yang dihasilkan itu adalah 10 ton. Jadi, jawabannya yang B. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras X memproduksi tepung beras melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/9 X kuadrat min X plus 5. Tahap kedua, menggunakan mesin 2 menghasilkan tepung beras dengan fungsi GY sama dengan 7Y plus 3 dengan XY dalam satuan ton. Jika beras yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, maka banyak tepung beras yang dihasilkan adalah titik-titik ton. Ini kurang lebih penyelesaiannya sama seperti contoh 1 tadi ya. Oke, opsinya yang A 34, B 36, C 38, D 42, E 46. Oke, banyaknya tepung beras yang diproduksi tergantung pada banyak beras yang tersedia. Diketahui Y sama dengan Fx sama dengan 1/9 X kuadrat min X plus 5. Dan GY sama dengan 7Y plus 3. Berdasarkan aturan komposisi fungsi diperoleh G bundaran Fx ya, sama seperti tadi. Jadi karena ini tahap yang pertama dan ini tahap yang kedua, maka komposisinya G bundaran Fx. Berarti kita substitusi Fx ke dalam G. Fx-nya adalah 1/9 X kuadrat min 9X plus 5. Berarti fungsi ini kita masukkan ke dalam fungsi Y ya. Jadi 7 dikali 1/9 X kuadrat min X plus 5 tambah 3. Kita kali 7-nya dengan semua yang angka di dalam kurung. Ya. Jadi ini ya, jadi X-nya tinggal kita ganti dengan angka 9.
karena tadi beras yang tersedia adalah 9 ton ya. Ini X-nya ganti 9, ini X-nya juga diganti 9. Oke, 9 pangkat 2, 81, 81 bagi 9 hasilnya 9, min 9 plus 5-nya kita tulis ulang, plus 3-nya juga, 9 kurang 9, 0, 0 tambah 5 hasilnya 5, 7 kali 5, 35, tambah 3 jadi hasilnya 38. Ya, jadi banyak tepung beras yang dihasilkan adalah 38 ton. Contoh yang ketiga, banyak bakteri N dalam makanan yang berada di kulkas dapat dinyatakan dalam ekspresi matematika. NT sama dengan 20T pangkat 2 dikurang 80T tambah 500. Dengan nilai T-nya itu antara 2 dan 14 ya. Antara dari 2 sampai 14 T-nya. Di mana T besar ini adalah melambangkan suhu makanan dalam derajat Celcius ya. Kalau dalam bahasa Inggris, suhu itu kan temperatur, jadi disimbolkan dengan huruf T besar. Di fisika juga suhu itu simbolnya lambangnya T ya, T besar. Ketika makanan dikeluarkan dari kulkas, suhu makanan diberikan oleh hubungan T besar, T kecil sama dengan 4T tambah 2. Dengan nilai T-nya antara 0 sampai 3. Ya, seperti tadi, suhu itu kan T besar ya, temperatur dalam bahasa Inggris. Dalam fisika juga disimbolkan dengan T besar. Kemudian, untuk waktu, ya, di mana T-nya T kecil ini adalah melambangkan waktu atau jam. Waktunya ini dalam jam. T dalam bahasa Inggris itu time. Ya, dalam fisika juga T kecil ini melambangkan waktu ya. Jadi ini suhu T besar, kalau yang T kecil ini adalah waktu. Pertanyaannya, yang A, tentukan fungsi komposisi N, T besar, T kecil, kemudian tafsirkan maknanya dalam konteks masalah. Yang kedua, carilah waktu T dalam jam ketika banyak bakteri mencapai 2000. Oke, kita bahas. Yang pertama, menentukan fungsi komposisi N, T besar, T kecil. Fungsinya ini ya. Kita kembali lagi ke soal supaya kalian ingat. Nah, fungsinya tadi ini ya, fungsi N-nya. N T besar T kecil sama dengan 20 dikali 4T tambah 2 pangkat 2 dikurang 80 kali 4T tambah 2 tambah 500 ya. Kemudian ini kita jabarkan, 4T pangkat 2 jadi 16T kuadrat, 4T dikali 2 dikali 2 hasilnya 16T, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian ini dikali min 80 dikali 4T min 320T, min 80 dikali 2 hasilnya min 160. Tambah 500-nya kita tulis ulang. Kemudian 20-nya kita kali, 20 kali 16T kuadrat jadi 320T kuadrat, 20 dikali 16T jadi 320T, 20 dikali 4 jadi 80. Ini yang 320T kita tulis ulang. Nah, min 160 tambah 500 jadi 340. 320T pangkat 2 kita tulis ulang. Di sini ada plus 320T dan ada min 320T. Ini hasilnya ketika kita hitung adalah 0 ya. Nah, berarti kita tinggal menghitung 80 ditambah 340. Hasilnya 420. Nah, fungsi komposisi N, T besar, T kecil menyatakan banyaknya bakteri dalam makanan sebagai fungsi dari lamanya waktu makanan setelah keluar dari kulkas. Jadi, fungsi komposisi ini menyatakan jumlah bakteri setelah makanan itu keluar dari kulkas. Nah, ketika banyak bakteri mencapai 2000, maka diperoleh persamaan 320T pangkat 2 tambah 420 sama dengan 2000. 2000-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi 320T kuadrat, ini 420 dikurang 2000 hasilnya 1580.
Kita sama-sama bagi 20 ya. Jadi 16T kuadrat dikurang 79. Nah, ini kita faktorkan. Jadi 4T plus akar 79 dikali 4T min akar 79. Dari kurung yang pertama berarti kita dapat T-nya itu adalah min akar 79 per 4. Dari kurung yang kedua kita dapat bahwa T keduanya itu adalah akar 79 per 4. Nah, kita ambil yang positif ya, karena waktu itu nggak ada yang negatif. Jadi kita ambil T yang positif, yaitu akar 79 dibagi 4. Akar 79 itu 8,8 dibagi 4 itu senilai dengan 2,2 jam. Jadi, banyak bakteri mencapai 2000 pada saat T sama dengan 2,2 jam. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai penerapan fungsi inverse. Contoh yang pertama, penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah 4.500.000. Bonus penjualannya sebesar GX sama dengan 5.000 X rupiah, dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, fungsi inverse F adalah yang A, F inverse X sama dengan 1 per 5.000 X tambah 900. Yang B, F inverse X sama dengan 1 per 5.000 X dikurang 900. Yang C, F inverse X sama dengan 900 dikurang 1 per 5.000 X. D, F inverse X sama dengan 1 per 900 X dikurang 5.000. Yang E, F inverse X sama dengan 1 per 900 X tambah 5.000. Penghasilan total karyawan itu sama dengan gaji pokoknya ditambah dengan bonus penjualan. Oleh karena itu, fungsi F dinyatakan oleh Fx sama dengan 4.500.000 ditambah 5.000 X. 4.500.000 ini tadi adalah gaji pokoknya, dan ini adalah bonus penjualannya 5.000 X. Misalkan Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 4.500.000 tambah 5.000 X. Nah, ini 4.500.000-nya kita pindah ruas ke kiri. Y dikurang 4.500.000 sama dengan 5.000 X. Maka X itu sama dengan Y dikurang 4.500.000 dibagi 5.000. Nah, X kita ubah jadi Y, Y-nya kita ubah jadi X. Ya, X ini berubah jadi Y. Ini 1Y per 5.000. Ini, maaf ya, ini harusnya X di sini. 1 per 5.000 X ya, 1 per 5.000 X dikurang. Nah, 4.500.000 dibagi 5.000 hasilnya 900. Maka inverse-nya tuh ini udah termasuk langsung inverse ya. Jadi inverse-nya adalah 1 per 5.000 X dikurang 900. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh yang kedua, untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari, diperlukan Fx sama dengan 1 per 500 X tambah 100 unit mesin cetak. Padahal, jika digunakan X unit mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dikeluarkan adalah GX sama dengan 10X tambah 5 dalam ribuan rupiah. Nah, jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar 65.000, maka banyak eksemplar novel yang dicetak adalah, maka ini termasuk fungsi inverse ya, karena yang ditanya adalah berapa banyak novel yang dicetaknya. Yang A, G inverse komposisi F inverse 65. Yang B, F inverse bundaran G inverse 65. Yang C, F dikali G 65. Yang D, G bundaran F 65. E, F bundaran G 65. 65 di sini maksudnya 65.000 ya. Nah, tadi kan karena perawatan mesinnya 65.000, kan tadi biaya perawatan itu fungsinya GX sama dengan 10X plus 5. Nah, X-nya ini kita nggak tahu berapa kan, karena X-nya itu mewakili si novelnya.
maka kita menggunakan rumus inverse ya. Pengeluaran untuk perawatan mesin sebesar 65.000 dan diketahui biaya perawatannya ditentukan oleh GX sama dengan 10X plus 5 untuk X banyak mesin cetak. Nah, untuk itu harus dicari inverse dari GX terlebih dahulu. G inverse X itu berarti X min 5 per 10. Nah, substitusi X sama dengan 65 ke fungsi inverse GX, yaitu ini X-nya tinggal ganti 65, jadi 65 dikurang 5 dibagi 10. 65 dikurang 5 hasilnya 60, 60 bagi 10 hasilnya 6. Jadi banyaknya mesin cetak itu ada 6 unit. Nah, untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari diperlukan Fx sama dengan 1 per 500 dikali X tambah 100 unit mesin cetak. Karena tadi diperoleh 6 unit mesin cetak, maka perlu ditentukan inverse dari Fx terlebih dahulu, yaitu inverse dari ini adalah 500X dikurang 100. Nah, untuk X sama dengan 6, kita tinggal ganti X-nya sama 6. Jadi 500 kali 6 dikurang 100. 500 kali 6 hasilnya 3000 ya. 3000 dikurang 100 hasilnya 2900. Jadi notasi komposisi fungsi yang tepat untuk menentukan banyaknya harga eksemplar novel yang dicetak adalah F inverse bundaran G inverse sama dengan 65. Jadi dicari dulu berapa banyak unit mesin cetaknya, baru dicari berapa banyak unit berapa banyak novel yang dicetak gitu ya. Jadi komposisinya F inverse bundaran G inverse 65. Contoh yang ketiga, misalkan F adalah fungsi yang dapat mengkonversi suhu dari X derajat Celcius ke Y derajat Fahrenheit. Sehingga kita dapat menggunakan hubungan Y sama dengan Fx sama dengan 9 per 5X tambah 32. Misalnya, ketika suhu sama dengan 15 derajat Celcius, itu akan ekivalen dengan 59 derajat Fahrenheit. Carilah fungsi inverse dari fungsi Fx dan jelaskan arti dari fungsi inverse ini. Langkah yang pertama, dari Y sama dengan Fx sama dengan 9 per 5X tambah 32, kita bisa memperoleh bahwa 9 per 5X itu sama dengan Y dikurang 32. Jadi ini Y-nya kita pindah ruas ya. Tuh. Kemudian, berarti X-nya itu adalah Y min 32 dibagi 9 per 5, atau 9 per 5-nya kita balik jadi 5 per 9 dikali Y dikurang 32. Nah, maka ini adalah inverse-nya, inverse dari Fx ya. X itu sama dengan F inverse Y sama dengan 5 per 9 Y dikurang 32. Langkah yang ketiga, ubah X dengan Y dan Y dengan X pada hubungan yang terakhir, pada hubungan ini ya. X-nya kita ganti Y, Y-nya kita ganti X. Jadi, Y sama dengan F inverse X sama dengan 5 per 9 dikali X dikurang 32. Nah, jadi fungsi inverse dari Y sama dengan Fx sama dengan 9 per 5X tambah 32 itu adalah Y sama dengan F inverse X sama dengan 5 per 9 dikali X min 32. Nah, fungsi inverse ini dapat digunakan untuk mengkonversi suhu dalam derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Misalnya, ketika suhu 104 derajat Fahrenheit, maka akan ekivalen dengan suhu, kita ganti X-nya dengan 104, jadi 5 per 9 dikali 104 dikurang 32. Jadi 5 per 9 dikali 104 dikurang 72 hasilnya 72. 72 bagi 9 hasilnya 8, 8 kali 5 hasilnya 40 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya 104 derajat Fahrenheit ekivalen dengan 40 derajat Celcius. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau melalui nomor WhatsApp saya. Terima kasih.